Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Wong Smart. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Batik sebagai warisan budaya Indonesia tak dipungkiri telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Saking populernya, batik bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Sehingga tidak berlebihan jika UNESCO akhirnya mematenkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda. Ini ditetapkan pada 2 Oktober 2009 yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Bagaimana sejarah batik sebenarnya? Untuk merayakan diakuinya batik sebagai budaya asli Indonesia, beberapa perkantoran, pemerintahan, bahkan sekolah biasanya akan mengenakan atau disarankan untuk mengenakan batik di hari-hari tertentu. Singkatnya, batik ini tidak lagi menjadi pakaian formal untuk pergi menghadiri undangan, rapat, ataupun ajang resmi lainnya. Batik kini sudah menjelma menjadi kain dan busana yang bisa dikenakan di segala kesempatan. Batik juga tak lagi menjadi busana untuk orang tua, orang muda dan anak-anak juga bisa mengenakannya. Batik pada dasarnya merupakan sebuah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Nama batik sendiri diyakini memiliki banyak makna. Salah satunya adalah menitik atau menetes. Hal ini diungkapkan oleh W. Kershner dalam bukunya yang berjudul Perindustrian Batik di Pulau Jawa. Selain itu, S. Copperberg dalam buku The Javance Batik Industry juga mengungkapkan bahwa bagi masyarakat Jawa, batik berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Hal ini berarti batik bukanlah kain atau busana, melainkan proses membuat motif dengan menggunakan canting dan juga lilin atau malam. Zaman kerajaan Hindu-Buddha, hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran candi, peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang menampilkan motif batik. Fakta tersebut disampaikan oleh G.F. Rover dalam bukunya yang berjudul The Batikkunst in Netherlands, Indie and Haar Geschiedenis. Sejarah mencatat bahwa batik berkembang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam pada masa kerajaan Majapahit. Kesenian batik pun dikenal luas di Indonesia, khususnya Jawa, setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Meski demikian, teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat, seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali. Sedangkan di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Namun, G.V. Rover, peneliti dari Belanda, mengungkapkan bahwa sebenarnya batik dengan pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa pola tersebut hanya bisa dibentuk dengan canting. Di abad 13, detail kain dengan motif yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Pratnaparamita, Arca Dewi Kebijaksanaan umat Buddha. Dia pun menyimpulkan bahwa abad 12-13 orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa keemasan batik dimulai pada awal abad 19. Pada awalnya, batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga kalangan keraton saja. Motif batik yang mereka pakai pun menggambarkan arti, sejarah, dan cerita tertentu. Meski ada beberapa motif yang memang punya makna sakral dan tak bisa dipakai sembarang orang. Namun, lambat laun batik mulai keluar keraton. Masyarakat kelas bawah mendapat izin untuk juga ikut memakai batik.
Hanya saja tetap dengan norma dan pakem-pakem motif tertentu. Motif khusus untuk raja dan abdi dalam tetap tak boleh digunakan rakyat biasa. Berbekal hal ini, para pembatik pun akhirnya menciptakan berbagai motif, corak, warna, dan desain yang bisa dipakai masyarakat. Sampai saat ini, para pengrajin batik sampai desainer juga masih tetap menciptakan motif-motif batik baru dengan sentuhan modern yang digabungkan dengan teknik tradisional. Demikianlah pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.